Halo semuanya, aku Cesa Onomiku, aku dari kelas 12C. Hari ini aku mau jelasin ke kalian tentang sejarah Sumpah Pemuda dan bagaimana sih proses terbuatnya teks Sumpah Pemuda. Nah, jadi kalau Sumpah Pemuda itu kita lihat jangan di zaman yang sekarang ya. Jadi pada awal abad ke-20 itu pahlawan itu mempunyai semangat penjajah yang cukup besar lah. Namun perjuangannya itu tuh masih bersifat kedaerahan karena organisasi pemuda pada saat itu tuh seperti Jong Java, Jong Ambon masih membawa identitasnya masing-masing, bukan membawa untuk identitas negara. Nah, diakibatkan karena itu perjuangan yang belum terarah dan belum memiliki tujuan nasional yang sama, maka adanya kesadaran untuk pentingnya persatuan mulai tumbuh, di mana seiring berkembangnya pendidikan dan munculnya golongan yang terpelajar. Nah, para pemuda itu tuh mulai berpikir kalau kemerdekaan itu tuh nggak bisa bergerak secara sendiri-sendiri, nggak bisa per kelompok, tetapi harus keseluruhan. Di sini tuh mulai muncul nih gagasan untuk kita menyatukan pertemuan nasional gitu lah. Nah, proses ini tuh nggak instan, tapi melalui beberapa tahapan, termasuk Kongres Pemuda 1 itu tuh menjadi munculnya ide persatuan negara Indonesia sebenarnya. Puncaknya itu di Sumpah Pemuda itu pada Kongres Pemuda 2 yang udah dilaksanakan di Batavia, di mana kongres ini sendiri tuh berlangsung dalam beberapa hari dan dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari seluruh wilayah Indonesia. Di dalam kongres itu juga ada para peserta yang bukan cuma diskusi tapi juga membangun kesepakatan lah tentang identitas bersama, identitas kita nih apa sih gitu loh. Mereka tuh mulai ninggalin lah ego-ego kedaerahan mereka dan beralih pada identitas negara kita tuh ya Indonesia. Di mana salah satu momen penting itu tuh kongres itu tuh menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan pertama kali diperdengarkan sama Wade Rudolph Supratman yang semakin memperkuat rasa kebanggaan kita. Selain itu tuh ada tokoh penting juga kayak Muhammad Yamin yang berperan dalam merumuskan gagasan persatuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk ikrar. Jadi setelah kongres itu punyalah gitu loh. Akhirnya tuh pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah nih Sumpah Pemuda yang berisi dari 3 pernyataan penting tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa keseluruhannya, bukan secara daerah lagi. Nah, peristiwa ini tuh menjadi titik balik karena pertama kalinya nih pemuda dari berbagai daerah menyatakan sebagai dirinya tuh satu bangsa loh, yaitu Indonesia, bukan sebagai daerah, di mana Sumpah Pemuda itu disebut sebagai keputusan sejarah karena telah menjadi titik balik dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ada juga tiga hal yang menegaskan isi dari Sumpah Pemuda itu. Yang pertama ada satu tanah air, yang kedua satu bangsa, yang ketiga satu bahasa, yaitu satu bahasa Indonesia. Dimana keputusan ini tuh sangat penting karena untuk pertama kalinya identitas Indonesia nih disepakati secara bersamaan, bukan berdasarkan setiap daerah atau setiap kelompoknya, tapi menjadi sebagai satu kesatuan bangsa yang disetujui oleh seluruh bangsanya. Jadi kalau kita lihat proses lahirnya Sumpah Pemuda itu sebagai sebuah teks prosedur, di mana sebenarnya proses ini tuh tidak hanya sekedar membuat teks, tapi juga membuat rangkaian ataupun melibatkan pemikiran, diskusi, sehingga pengambilan keputusan bersama yang diadakan dengan kayak musyawarah nasional lah seluruh daerah gitu. Dimana langkahnya itu dengan mungkin dengan identifikasi secara mendalam, dimana para pemuda di daerah-daerah tuh menyadari kalau penjajahan tuh tidak akan pernah berhasil kalau kita tuh masih sendiri-sendiri, masih tentang daerah-daerah sendiri gitu. Dimana ada perbedaan bahasa, budaya, dan organisasi itu tuh menjadi penghambat utamanya. Nah, dari sini tuh muncul karena kita tuh perlu nih identitas satu bersama untuk kita mengalahkan para penjajah. Dimana juga ada tujuan yang jelas. Itu maksudnya kita tuh di sini bukan cuma buat kumpul, tapi buat ciptain gimana sih caranya kita tuh merdeka gitu. Tujuan ini tuh menjadi dasar dalam pembahasan si musyawarah nasional tadi, di mana dalam pengumpulan part-part pergagasannya itu, pertahapannya itu kayak tokoh-tokoh penting kayak Muhammad Yamin itu tuh dia mengemukakan juga idenya dia tuh gimana ya, gagasan
karena setiap gagasan itu tidak bisa langsung diterima begitu saja, tapi dipertimbangkan dan diskusikan oleh seluruh orang yang ada di tempat musyawarah nasional tersebut. Ada juga cara diskusi dan negosiasi. Nah, itu menurut aku ini merupakan tahapan yang penting karena setiap manusia itu memiliki pendapat yang berbeda gitu, dimana setiap sudut itu memiliki pandangannya masing-masing. Daerah ini memiliki ini, daerah ini memiliki ini, tapi mereka tuh menyatukan itu supaya negara Indonesia itu merdeka, dimana penyusunan teks kemerdekaan ini disepakati dengan langkah akan merumuskan kalimat teks Sumpah Pemuda, disebut sebagai teks yang singkat dan memiliki 3 poin utama. Jadi nggak perlu banyak-banyak, hanya maknanya saja yang dimengerti oleh untuk sejarah masa lalu maupun sejarah sekarang. Dimana 3 teks tersebut itu harus divalidasi dan harus disahkan secara bersamaan. Tidak boleh hanya daerah ini saja yang mengesahkan tetapi daerah lain tidak, karena prosesnya itu penting untuk nunjukin nih kalau teks ini tuh bukan hasil daerah ini aja, bukan hasil individu, tetapi hasil dari kesepakatan bersama gitu. Terakhir itu ada publikasi, di mana teks proklamasi itu harus dipublikasikan setelah disahkan. Sumpah Pemuda itu disebarkan ke masyarakat luas, karena pada tahapan ini bahasa yang sederhana ataupun singkat dengan penuh makna itu akan lebih mudah diingat pada masyarakat. Dimana kalau kita lihat dari struktur teks prosedur, maka ada 4, ada tujuan yang jelas, langkah-langkah yang pasti, hasil akhir yang merupakan keputusan secara bersama, dan ada dampak berkelanjutannya untuk masa depan. Jadi apa hal yang udah kita bikin di masa lalu itu ada dampaknya untuk ke masa depan. Dengan demikian itu proses perumusan teks Sumpah Pemuda itu menunjukkan bahwa teks itu tuh tidak harus panjang-panjang, tapi secara bermakna dan spontan, harus memiliki tahapan-tahapannya, harus dikelola dengan baik, dibicarakan dengan baik dan diskusikan dengan baik. Itu tuh akan membuat itu sangat berguna di masa yang akan depan. Jadi teks Sumpah Pemuda itu menunjukkan kalau teks yang lahir atau disahkan secara spontan itu tidak mudah, tapi ada tahapan-tahapan dengan terstrukturnya, dengan penuh pertimbangan, dengan secara logis gitu. Jadi itu tadi sejarah Sumpah Pemuda dan gimana sih teks prosedurnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak.